Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya melampaui segala akal dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari Jumat ini, tanggal 9 Agustus 2024, tertulis dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 14, demikianlah bunyinya. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia yang melayani sebagai nabi di Yehuda sekitar abad yang ke-7 hingga abad yang ke-6 sebelum Masehi. Yeremia sering dikenal sebagai nabi yang menangis atau ratapan Yeremia, karena ia sendirilah menyaksikan kehancuran Yerusalem dan Bait Allah serta penderitaan umat Israel akibat pembuangan ke Babel. Meski banyak nubuatannya berisi pesan tentang penghukuman dan seruan untuk bertobat bagi bangsa itu. Dan pada pasal yang ke-31 ini, Allah menyatakan tentang perjanjian baru bagi umatnya. Perjanjian tersebut menunjukkan bagaimana Allah sangat mengasihi umatnya. Ia memilih umatnya, menuntun dari Mesir sampai memasuki tanah yang subur dan tanah yang penuh dengan madu. Mereka mendiami tanah yang Allah limpahkan bagi umatnya untuk menikmati kehidupan yang indah. Allah berjanji untuk memberkati mereka senantiasa, asalkan mereka setia kepadanya. Allah mengendaki umatnya hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Tuhan akan memelihara dan memimpin sehingga mereka terpelihara dan berjalan di jalan Tuhan, dan umat akan menikmati kasih Allah yang selalu baru dalam kehidupan bangsa Israel. Ayat ini Bapak Ibu merupakan bagian dari nubuatan pemulihan dan berkat yang akan diberikan Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka memasuki masa pembuangan. Dikatakan kelimpahan bagi para imam. Konteks nas ini, Tuhan berjanji akan memuaskan jiwa para imam dengan berkelimpahan. Ini menunjukkan perhatian Tuhan terhadap mereka yang melayaninya dan peran keagamaan. Para imam seringkali menjadi perantara antara Tuhan dengan umatnya. Dan janji ini menunjukkan bahwa pelayanan para imam itu akan dihargai dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itulah kelimpahan ini bisa merujuk pada berkat materi, tetapi lebih daripada itu bisa berarti kelimpahan rohani, kepuasan batin dalam pelayanan mereka terhadap umatnya. Dan tertulis juga dikatakan dalam nas ini, kenyang dengan kebaikan Tuhan. Umat Tuhan akan menjadi kenyang dengan kebaikan Tuhan. Ini menekankan bahwa seluruh umat akan mengalami kebaikan dan berkat Tuhan yang berlimpah. Kebaikan Tuhan mencakup segala aspek kehidupan, berkat fisik, emosional, dan spiritual. Umat akan merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka senantiasa. Dan dapat juga tertulis, kita lihat dari nas ini, firman Tuhan sebagai jaminan. Ayat ini diakhiri dengan pernyataan, demikianlah firman Tuhan. Menegaskan bahwa janji ini adalah firman yang datang langsung dari Tuhan. Ini memberikan jaminan dan kepastian kepada seluruh umat bahwa janji Tuhan akan digenapinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pesan dari renungan kita di pagi ini, yang pertama, mengenal kebaikan Tuhan. Pesan utama dari nats ini adalah
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan. Umatnya dijanjikan untuk menjadi kenyang dengan kebaikannya. Ini mengajarkan kita untuk mengenali dan menghargai kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan pengajaran kepada kita dan seluruh umatnya untuk selalu bersyukur di dalam doa kita, mengakui dan mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Untuk itu marilah seluruh umat untuk lebih sadar akan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi hidup kita, baik besar maupun kecil, tetapi kita telah menikmati dan merasakannya. Itulah dasar kita untuk mengenal tentang kebaikan Tuhan. Yang kedua, pesan renungan ini, penghargaan terhadap pelayanan. Ayat ini juga menyoroti Bapak Ibu, pentingnya pelayanan imam-imam atau pemimpin keagamaan, pemimpin gereja, dan pemimpin komunitas bagi orang percaya. Tuhan berjanji untuk memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai segala pelayanan para pelayan, baik pada saat ini pelayanan pendeta, pelayanan guru jemaat, pelayanan situa evangelis, dan pelayanan non-takbisan bagi kaum ibu, kaum bapak, dan dewan-dewan serta seksi-seksi yang ada di seluruh gereja HKBP. Ini merupakan dari media pelayanan kita, bahwasanya Tuhan berjanji akan memberikan berkat khusus bagi seluruh pelayan-pelayannya yang setia melayani Tuhan. Itulah penghargaan yang setinggi-tingginya yang diberikan Tuhan bagi setiap pelayannya yang setia kepadanya. Dan yang terakhir, firman ini menasihati kita, percayalah dengan janji-janji Tuhan. Pesan ketiga ini Bapak Ibu dari nats kita pagi ini adalah sebuah janji Tuhan yang diberikan kepada umatnya. Ingat, Tuhan adalah Allah yang setia, yang senantiasa Dia tidak pernah ingkar janji, dan Dia selalu ingat dan menepati janjinya bagi setiap orang yang percaya dengan setia menanti akan janji Tuhan. Maka ayat ini mengajarkan kita semua untuk senantiasa memegang kepercayaan dalam iman kita, bahwasanya janji-janji Tuhan akan digenapinya. Karena kehidupan orang percaya harus senantiasa hidup di dalam Kristus, karena Kristuslah pemenuhan janji yang kekal bagi orang percaya. Amin. Ialah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas anugerah kehidupan yang baru, hari yang baru, pengharapan yang baru pada pagi ini. Kami akan memulai segala aktivitas kami, seluruh umat Tuhan, mulai dari yang terkecil anak-anak kami, kaum remaja, kaum pemuda-pemudi, seluruh kaum ibu dan kaum bapak, kaum lansia, dimanapun kami berkarya, bekerja dalam setiap momen kehidupan kami pada satu hari ini. Kiranya Tuhan berkenan yang menjadi gembala yang baik dalam hidup kami. Engkaulah gunung batu benteng pertahanan kami, jagai serta lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Berkati umat-Mu, berkati usaha kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati-Mu. Amin. Atas segala